ini kita akan belajar bahwa saya lemah dan saya butuh Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan. Shalom semuanya, bagaimana kabar anak-anak ibu di rumah? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, puji Tuhan. Pada kesempatan hari ini, saya Bu Desni akan mengajarkan kelas 4 Pendidikan Agama Kristen, pembelajaran 7 dengan tema Yesus Sanggup Menyembuhkan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Ibu akan pimpin doa, mari dengan sikap berdoa yang baik di rumah masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat kami masing-masing untuk melakukan pembelajaran pendidikan agama Kristen. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami lepas pribadi, sehingga mengikuti pembelajaran ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengakui keterbatasan diri kita sebagai manusia berdosa. Yang kedua, menjelaskan salah satu kisah orang sakit yang disembuhkan oleh Yesus. Mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, ada siapa di sana? Siapakah dia? Nah, di sana tadi ada orang buta. Apa yang dirasakan dia? Yang pertama, tidak dapat melihat, tidak dapat menikmati yang ada di sekelilingnya. Yang kedua, tidak dapat membedakan gelap dan terang. Yang ketiga, tidak dapat bergerak dengan bebas karena geraknya terbatas. Penderitaan orang yang mengalami sakit berkepanjangan akan merasa tidak nyaman, sedih yang berkepanjangan, dan berputus asa. Bagaimana kalau kamu mengalami hal tersebut? Nah, saat ini kita akan mempelajari dari kisah Bartimeus. Kita baca Markus 10 ayat 46 sampai 52. Sebelumnya, kalian sudah mempersiapkan Alkitab kalian di rumah masing-masing. Nah, sekarang kita lihat gambar kisah Bartimeus. Bartimeus mengalami kebutaan. Bartimeus berasal dari Yeriko. Siapa yang tahu Yeriko? Nanti lihat ya di peta Alkitab. Nah, ayahnya bernama Timeus. Bartimeus untuk mengetahui yang ada di sekelilingnya, dia menggunakan pendengarannya dan juga perasaannya. Nah, bisa mengetahui sekelilingnya baik sepi atau ramai, dia harus peka menggunakan pendengarannya. Bagaimana denganmu? Jika kamu sebagai Bartimeus, bagaimana perasaanmu? Karena kebutaan, Bartimeus tidak dapat bekerja. Ia mengandalkan orang-orang yang belas kasihan kepadanya. Bagi orang buta, indera pendengar, penciuman, raba lebih tajam dari orang biasanya. Itulah kelebihan yang ada pada Bartimeus. Saat itu, Yesus datang menghampiri Bartimeus dan bertanya kepadanya, "Apa yang engkau inginkan daripadaku?" Bartimeus menjawab, "Aku ingin dapat melihat." Bartimeus percaya akan Yesus yang dapat membuat matanya melihat. Dan seketika, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ia memuji Tuhan, matanya dapat melihat. Nah, luar biasa kan Tuhan Yesus kita? Dia sanggup menyembuhkan. Dari kisah Bartimeus, kita dapat mengambil kesimpulan. Ada hal penting yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Yang pertama, saat kalian mengalami kesakitan berkepanjangan, kita harus percaya kepada Yesus yang dapat menolong kita. Seperti Bartimeus percaya kepada Yesus, dia tidak berpikir panjang apakah Yesus sanggup atau tidak. Dia percaya dan yakin Yesus pasti menyembuhkan. Yang kedua, saat kita meminta, mintalah dengan kesungguhan hati dan berseru kepada Yesus dan memuliakan namanya. Seperti perkataan Bartimeus, "Yesus anak Daud, kasihilah aku."
Dan saat matanya melihat, ia memuji Tuhan Yesus dengan girang. Jadi anak-anak, kita tetap sabar, tegar, dan bersemangat dalam memohon permohonan kepada Tuhan. Dan terus berpengharapan dengan setia, karena Yesus pasti menyembuhkan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Dengan sikap baik tentunya. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada pembelajaran hari ini kami mendapat pelajaran yang penting. Betapa kami sungguh-sungguh Tuhan menaruh harapan kami untuk kesembuhan bagi kami yang mengalami penyakit yang berkepanjangan. Kami bersyukur Tuhan ada kisah Bartimius yang dengan percaya Tuhan dapat menyembuhkannya. Begitu juga dengan setiap kami yang sakit, kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkannya. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak semuanya, selamat belajar di rumah. Ingat, tetap jalankan protokol kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Lalu, memakai masker dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.